Hai sobat, jangan lupa pantengin terus konten podcast Rumah Kita. Jangan lupa like, Share, dan subscribe. bye. Welcome back di podcast Rumah Kita. Aduh. Agak dingin ya. Iya, yang biasanya kita panas, ya kan, sumu, ya kan. Sekarang kayak nampak ada sesuatu kesejukan ya. Iya, sejuk banget Iya. gitu. Apa karena Iya, itulah. tanggal masih tanggal. Iya gitu. Iya, makanya. Ditambah lagi Gede banget, hormat dulu. Hormat dulu, sorry. Ada gimana, Frat? Kabar? Baik, sehat. Gimana? baik, sehat. Ya. Ini kok Ada yang baru ya. Bentar dulu dong, sebelum masuk ke sini. Ini juga untuk teman-teman, kita juga mau ngasih tahu nih untuk umat Pasar Minggu, kita juga udah mengikuti protokol kesehatan. wah, pastinya. Kemarin juga sudah dites ya. Betul. Udah. Hasilnya negatif. Negatif. Iya. Dan semua kru juga sudah dites. Pasti. Iya. Dan akan menuju vaksinasi 2021. Amin. Amin. 2021 harus divaksin. Betul. Ini rame banget meja nih. Iya. Iya, Frat? Kemarin Iya. sepi. Iya, Kemarin betul. sepi banget. Cuma Sekarang rame banget. air bening Iya. yang ada gelasnya ini Udah Sekarang berubah ada- juga, ada botolnya tempatnya ya. Ada air bening. Jadi ini ada juga berwarna apa ini, Frat? Warna apa nih, Frat? nggak sia-sia ya. Ya, Iya. sia-sia. Sponsor lu selama ini ya berarti ya. Yo ya. Aduh, gitu tapi gimana Tapi nih, kalau Frat, kita ya? mau nyobain nggak enak kalau cuma kita bertiga. Iya, doang. tapi perlu dicoba. Perlu dicoba. Coba biar cuman mungkin tampaknya menarik ya. Menarik. Biasanya kan gitu kan tampilan luar bisa menarik. Tapi kita lihat rasanya. Oke, silakan. Kita gimana, Ber? Ada apa nih? Ada apa Ini dia nih, Mo. Ini harus dicoba ini. Pasti, Mo. Langsung aja lah. Langsung Daripada aja lah. berlama-lama ya. Langsung berlama-lama nih. Ini Ngomong ini sinyalnya cepat sekali. Iya. iya dong. Kalau ada makanan pokoknya saya langsung datang ya. Cepat Ini sekali ada apa loh. ini? Iya. Pisang goreng. Iya, Mo. Pisang goreng coklat keju. Pisang goreng coklat keju. Diangkat dong. Iya, ini dia. Ya Romo dulu. Iya dong. Nih. Enggak, kita makan bareng-bareng lah. Oh, Nah. awas miring, Frat. Ini coklatnya Coklatnya melimpah. betul. Kejunya Juga Melimpah. iya. Iya. Pisangnya besar. Besar, Seperti Ya itulah. seperti pisang. Seperti pisang. Dicoba dong, dicoba. Dicoba. Ya, ada Ini ini ya. mau. Ya, kita coba bareng-bareng ya. Ini Iya. untuk pisang goreng Coklat coklat keju. Jangan lupa ini pakai kental manis juga. Betul. Iya. Dio jangan makan, Dio. Cuma ini dari mana Dio? Ayo, ini dari mana dulu Iya, nih? Dio. Kayaknya dari mana ini ya? Dari mana ini? Ini dari Warung Rumpis. warung Warung Waduh. Rumpis. Dari Ternyata warung ya. Rumpis Iya. yang ada di Jatimulya. Jatimulya. Waduh. Saya tahu tuh tempatnya tuh. Iya. Oh iya. Bagus tuh, Mas. Udah pernah. Tapi belum pernah makan. Ini, Iya, ini ini. baru ya. Baru ini. Baru Saya ini, baru Mo, ya? lewat, baru Aduh, lewat Iya. ini ya. Udah lah, Mo, nih. Lihat nih ya. Iya. Oh, Ini nggak bisa kelihatan dilihat juga Iya, kayaknya. nggak kelihatan Nggak juga. kelihatan ya. Iya, Nanti oke. Pak editor tolong nanti ya ditaruh, Iya. Pak. Oke. Waduh, Waduh, besar sekali nih pisangnya. Kalau makan satu puas ini. Pasti. Mo. Kok kita jadi ini ya? Iya. Bukan podcast. Ini podcast atau food blogging sih? Jadi food ini ya kita ya. Jadi food blogger kayaknya. Iya nih. Review makanan. Potongan Waduh. pertama. Wah, kan Iya. biasa. Untuk saudara-saudara sekalian. Kita makan bareng ya. Iya. Udah cocok belum food blogger ya? Aduh. Masa gua dulu. Iya makan nih. ya? Nih, cobain ya, cobain. Iya, siap Romo. Nungguin ya. Ya, kita coba ya, kita coba. Iya. Ini pisang goreng coklat keju. Punya warung Rumpis nih. Enak sekali. Manis. Coba ya. Mantap. Ber, daripada lu itu kan. Iya. Nah, lu nyobain Ini aja ini. kali ya, Kamu pisang. nyobain ini, kamu nyobain Iya. ini. Itu Aduh, apa, Ber? jatuh. Itu Dijelasin apaan tuh, dulu Ber? dong, Ber. Ini dimsum ayam udang. Wow, dimsum ayam ayam udang. Coba. halal. Halal. Iya, ayam. Dan Udang. udang. Gitu. Kecuali Dia nggak usah yang pikir halal. mau. Iya, nggak usah dipikirin, dimakan aja. Dia langsung udah nusuk aja tuh mau lihat. Udah, ini Iya makan kan? dulu nih. Iya. Maaf nih, mau. Iya, udah makan, makan. Iya. Wah, Waduh. Waduh. Dari
Warung Rumpis yang ada di Jatimulya. Nah, selain itu juga kita ada ini nih. Selain ada makanan pasti ada minuman. Minuman ini. Waduh, dari gelasnya aja sangat menarik sekali ya. Nih, Ini apa nih, Yo? apa ini? Ini es teh serai. Es teh serai. Yang menandakan serainya mana nih? Bentar ya. Yang nana serainya yang pasti bukan gelasnya. Iya, Ini ada pasti. serainya nih asli, Iya, asli. dari ladangnya. Waduh. Ya, gede banget, boy. Aduh. Saya ambil dari ibu dapur nih, mantep nih. Ya. Aduh, nih jangan lupa nih itu. Ya. Warung Rumpis. Ya. Ini boleh cobain ya? Boleh. dong. Boleh ya? Boleh. Warung Rumpis boleh ya? Boleh. Oke. Nungguin ya. Waduh. Rasanya apa, Bro? Rasanya serai, boy. Ya iyalah teh serai. Iya, waduh. Tapi oke ya. Oke banget. Mantap lah. Cocok banget dengan dimsumnya dan juga dengan Pisang pisangnya. goreng. Terima kasih Warung Rumpis untuk serehnya, es teh serehnya, untuk pisang coklat kejunya dan juga untuk Dimsum, ayam dimsumnya. udangnya. Nanti, Membuat kita semakin segar itu ya. Iya. Waduh. Nanti kalau misalnya umat pasar Minggu itu bisa dilihat lah untuk pemesanan atau Mau mau cobain. cobain bisa nanti ada di deskripsi lengkap. Iya. Dan juga dia punya akun Instagram Ya. di Di @warungrumpis. Itu dia. Nah, saat lagi akan kita saksikan nih. Saksikan profil-profil dari ketiga hal ini. Ini dia. Ya. Lezat banget ya. Enak. Warung Rumpisnya. Parah. Udah hilang. Ya maklum lah ya. Iya. Baru kali ini konten kita ada Sponsor. sponsornya. Jadi Pecah lah. Iya, cepat Ada banget yang emang. ngedukung lah, Iya asli. gitu. Jadi makin semangat, makin terlibat, makin mengasihi dan juga makin menjadi berkah. Betul, pastinya. Nih, hari kita mau sesuatu yang baru lagi nih pasti nih ya. Iya, harus dong. Iya. Tema Apa kita yang hari ini kita apa ya? Apa ya? Apa, Ben? Apa ya? Kok semuanya apa ya? Aduh, Iya. aduh. Hari ini kita akan kedatangan Kritikus, bukan kedatangan politisi, bukan presiden. Jauh banget. Jauh banget. Dia ini adalah seorang gembala. Hmm. Gembala dari rumah kita. Oh. Ya kan? Rumah kita adalah podcast rumah kita itu. Langsung aja ya. Kita panggil. Ini dia Romo Andreas Subakti. Oke, tepuk tangan dulu. Apa kabar semua ya? Apa kabar semua? Keren banget ya. Keren banget ya? Romo ini. Waduh. Tiba-tiba menjelma. Iya. Hadir di sini. Ada di sini. Perasaan tadi ada. Iya. Nyobain makan. Pergi lagi. Sekarang Ada datang lagi. lagi. Sekarang Iya. hadir. Ya inilah kecanggihannya. Iya. Oke. Tadi udah makan ya? Belum Udah. minum. Ya, minum dulu. Betul. Minum dulu ya. Nah, Sehat banget ya ini. Air bening, air yang pasti bening. Oke. oh makasih. iya, tinggal tunggu labelnya nanti. Iya. Ada label apalah pokoknya. Rumah kita. Iya, betul. pastinya. Romo gimana kabarnya, Mo? Sehat Pasti. walafiat, Iya. baik ya. Udah semua. divaksin mau? Sudah, saya Sudah. sudah vaksin. Berapa kali? Baru satu kali. Baru satu kali. Vaksin. Nanti nggak tahu kalau ini udah tayang mungkin udah 2 kali. Ya mungkin. Ya, mungkin. Nggak Benar, tahu, benar, nggak ada yang benar. tahu gitu. Oh. Pokoknya sehat, tetap sukacita. Obatnya itu. Iya betul. Apalagi kan Romo ini kan ya gimana ya? Didoakan juga sama umat. Ya kamu juga didoakan juga. Semua Ya, kan. Ya, kan? Umat mendoakan romonya mendoakan Iya. umat. Kira-kira saya mendoakan. Romo. Iya betul itu. Itu rumus yang paling sederhana. Iya. Ya. Ya, Ben, udah Adem Ben. ya. Ngobrol berdua aja. Iya, Udah, enak ya, Ben. Pamit lagi. Tenang, Ya, tenang, gitu tenang, dong. tenang, tenang. Oh, gitu. Tenang. Ini obrolan biasa kita di pastoran sebenarnya. Oh, iya. Oh, gitu. Gitu. Oke, oke. Ya, selamat datang Romo ya di podcast rumah kita. Ya, sahabat.
kaku dia. Iya, kayak gimana Masih ini? agak ini. Tenang aja, Tegang. tenang. Iya. Kayaknya ice breaking dulu. Ice breaking dulu Boleh. kali ya. Oke, Ice mumpung breaking ada Romo dulu kali ya, kali. ice breaking dulu ini ya. Oke. Ini ada sedikit gerakan-gerakan yang Iya, boleh. Kita Oke. mau coba lakuin. Oke, Romo ya. Kita silakan angkat tangan kanannya ke atas. Yang di rumah nanti boleh Yang di ikutin rumah ya. juga boleh tangan kanannya. Ke atas. Jangan begini ya, tapi semuanya gitu ya. Yes. Oke. Iya. Turunkan. Oke. Sekarang tangan kirinya ke atas. Kiri ke atas. Iya. Sekarang turunkan lagi. Dengan senyuman, jangan lupa senyum ya. Iya. Ketika angkat itu senyuman. Terus angkat keduanya ke atas. Ketika turunkan katakan hu. 3 2 1. Hu. Kurang lepas. Sekali lagi ya, angkat tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas. 3 2 1. Sekali lagi ya, lebih cepat ya. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas, turunkan 3 2 1. Iya. Lebih ini ya, seger ya. Buang energi gitu doang negatif. Iya. Iya. Enggak Sangat apa-apa. breaking Iya. sekali. Enggak kan? apa-apa Iya, ya, iya. menyegarkan. Namanya juga usaha mau ya. Biasanya kita rekoleksi gara-gara pandemi ya gimana mau ya? Iya. Ya kan? Gitu. Monggo dilanjut Bung Beri, Iya. ini kayaknya udah keringet dingin Iya. banget. Ini udah agak lumayan nggak setegang Hangat tadi lah Iya. udah ya. Ini Romo boleh dijelasin nih profil singkat dari Romo Andreas Subekti. Gimana? Profil apa tuh? Ya, Profil saya ya. gitu, biodata gitu. Nah, Sekalian CV-nya boleh. Kamu kayak itu aja anak-anak zaman dulu tuh nulis-nulis biodata Iya. gitu ya. Tuker-tukeran itu ya Iya, kertas. Oke, saya Romo Andreas Subekti, Romo rekan di Paroki Pasar Minggu. Ditabiskan Agustus 2019 oleh Bapak Kardinal di Taman Mini Indonesia Indah. Kenapa di sana? Karena saya berasal dari Paroki Kalvari. Oh. Paroki Kalvari itu mencakupi wilayahnya juga Taman Mini itu. Ada kapel di dalam Taman Mini. Nah, itu yang melayani adalah romo-romo dari Kalvari, Pondok Gede. Kapel apa mau tuh? Kapel Santa Katarina. Ya. Jadi di sana bagus tuh, Kapel Santa Katarina. Jadi ada sederet tuh satu jalan, ada masjid, ada gereja Katolik, gereja Kristen, ada vihara, ada apa lagi selain vihara, pura. Itu sederet itu. Nah, salah satu tempat itu gereja Katolik yang melayani romo-romo dari Paroki Kalvari. Maka saya waktu itu ditabiskan, biasanya tradisinya di tempat salah satu asal dari yang akan ditabiskan. Nah, waktu itu dipilihlah Kalvari, maka diadakan di Taman Mini. Oh. Itu. Jadi langsung setelah itu bertugas di Pasar Minggu. Dulu Romo dari seminari mana? Saya seminari metropolitan dong. Wih. Ya, gimana udah keren-keren Jakarta gini, iya ya. sih, emang setelahnya kayak anak megapolitan banget. Ya, saya dulu di Wacana Bakti. Oh. Di Wacana Bakti masuk 2006. Masuk 2006, selesai dari Wacana Bakti, Kolese Gonzaga, lalu melanjutkan di Keuskupan Agung Jakarta. Oh, dia selesai. Di tempatmu ya. Iya, betul sekarang. Tahun rohani di kalender, lalu 4 tahun di Cempaka Putih. Cempaka Putih, betul. Lalu saya praktek, kalau Frater Nando kan di Paroki Pasar Minggu. Betul. Kalau saya di Paroki Maria Menerima Kabar Gembira, Bomomani, Papua. Misionaris dulu. Misionaris dulu saya. Jadi frater misionaris. Kerjanya cuma masak-masak, Iya. sama kasih makan babi. Iya, barapen tuh. Iya, berarti. barapen, lalu tandem-tandem apalah, Iya. pokoknya sayuran-sayuran. Naik gunung turun gunung. Naik gunung turun gunung, Iya. hampir masuk jurang, pernah Waduh. semua tuh di Papua. Iya, Seru guys. Seru ya. Ya makanya ke sana. Ya. Iya, ke Papuanya. Iya, nggak Iya. apa-apa ke sana. Jadi volunteer atau itu terbuka juga kan. Iya. Jadi volunteernya siap mati lah. Saya pernah loh mampir di Panah loh. Sama orang Papua. Benar, saya lagi berkebun gitu ya. Iya benar. Saya lagi berkebun, tiba-tiba ada anak asrama lari-lari. Kakak Frater masuk, Kakak Frater. Ada apa? Itu ada perang. Bawa parang. Oh, saya biasa aja. Iya. Ya, saya nggak kenal juga. Bukan warlock, santai. Iya dong, nggak mungkin saya diserang kan. Iya. Maksud dia mau masuk ke gereja kan. Iya. Nah, tapi aman. Tapi menarik di Papua. Selesai dari Papua 1 tahun 2015 saya kembali ke Jakarta. Kenal Lalu- dengan frater nih. Ya. Udah dari kelasnya Romo Bekti. Ya, Tahun pertama. udah ketemu ya waktu Udah itu ya. ketemu di Cempaka. Di Cempaka, lalu saya lanjut studi di Jogja. Lanjut studi di Jogja 3 tahun, selesai ditabiskan. Begitu perjalanan. Kalau dibicarakan Bisa. Bisa. bisa 3 episode. panjang, Iya, ya, betul. panjang, banyak pengalaman kisahnya. Tapi saya nggak merasa apa itu lama, bosen, karena ya saya menikmati. Yes.
Itu. Menikmati ya, kuncinya Bang, ya? itu. Yes. Terima kasih Romo, ini juga untuk saya juga ya. Udah selesai ya? Belum ya? Oke. Lanjut. Oke Romo, makasih untuk profilnya. Kan Romo ini kan sekarang kan ibarat kata Romo baru 2019 habiskan. Terus tiba-tiba udah ada pandemi nih Romo. Oh, Romo baru ya muda semangat-semangatnya tapi ada keterbatasan-keterbatasan. ya. Bagaimana tuh cara Romo dari segi katekese di masa pandemi ini semua? Oh, ya, betul ya. Betul sekali tadi, praktis. Saya tabisan Agustus, langsung Betul. tugas di Pasar Minggu September. Maret itu semua stop karena pandemi, ya kan? Pandemi semua stop, kegiatan pastoral stop. Waktu itu bener-bener stop waktu itu ya. Sampai di bulan Frater datang ya, Iya. bulan Juli atau Agustus gitu ya. Itu ya. Jadi dari Maret sampai Juli Agustus bener-bener nggak ada kegiatan, nggak ada pelayanan apapun karena masih bingung ya, masih awal-awal pandemi. Masih ketat juga. Itu 2020 ya? 2020 yang kemarin tahun lalu Tahun kan, lalu. sudah setahun yang lalu. Pasti pengalaman pertama sulit ya. Karena saya masih pengen, ibarat kata nih ya, saya ditabiskan jadi Romo. Tugasnya pertama melayani umat. Tetapi karena pandemi, semua pelayanan itu dibatasi. Bukan ditiadakan ya, artinya dibatasi. Tapi awal-awal itu bener-bener kita harus jaga-jaga bener tuh. Ketat sekali awal-awal itu, bulan Maret, April, saat Paskah itu beneran ketat lah pokoknya. Bayangkan ketika saya tugasnya untuk melayani itu dipotong, di-cut gitu ya. Dipotong, dibatasi. Bingung saya sebenarnya waktu itu awal-awal. Ya kan, harus berbuat apa? Karena kan imam ditabiskan untuk melayani umat. Ya memang bisa dalam bentuk pelayanan apapun, tapi ya ada yang hilang aja. Seperti tangannya dipotong kali ya, kehilangan tangan gitu. Kita nggak bisa melakukan apapun. Itu sih awalnya itu. Lalu ya praktis, terus inovasi ya. Ini inovasi buat apa, karya pelayanan. Waktu itu awal-awal saya setiap minggu kirim video. Oh, untuk umat. Untuk umat Via WA. via WA. Ya. Jadi setiap minggu saya kirim video, ya menyapa aja. Menyapa, renungan sedikit, nggak lama-lama, paling 3 menit. Kelamaan, nggak 3 menit, 2 menit, 1 menit lah. Yang penting kita disapa semua, tersapa dan semua membawa sukacita lah, bahagia gitu. Romonya juga kelihatan sehat, kan Iya. umat juga senang. Biar tahu juga umat kan kadang-kadang Iya, nih biar Romo tahu masa juga. pandemi ini gimana nih ya kan ya. Ya. Umat kagak gereja, Romo juga gak ketemu sama umatnya. Iya, itu. Penasaran gara-gara ada video itu ya. Ya, videoin gereja, Iya. terus videoin saya, Romo Pram dan lain-lain gitu. Gitu. Pokoknya, ya gimana? terus, santai aja. Enggak, tapi kan tadi Romo bilang kalau untuk pelayanan juga masih terbatasi. Berarti untuk saat ini untuk pelayanannya secara online dong atau bagaimana? Setelah itu. Iya. Waktu itu atau? Iya, waktu itu. Oh, waktu itu Apa belum belum? terpikirkan secara online, belum. Memang sudah ada bisa live streaming, tetapi waktu itu memang belum dimulai dari Pasar Minggu kan. Karena waktu itu masih pro kontra sebenarnya awalnya itu kan bisa Online. bukan dari Pasar Minggunya ya, tetapi Di- secara umum di gereja banyak yang kok misa online, iya kan, lalu di mana penghayatannya gitu-gitu. Makanya waktu itu belum banyak juga paroki yang mengadakan, masih mencari bentuk. Ya udah akhirnya saya buat tadi itu video, pasti kan online-nya ya hanya bukan misa tetapi video renungan, lalu YouTube, Spotify, ada Dan- podcast iya. juga. Romo podcast apa Mo? Iya. Saya Romoin, apa? Romo. Aduh, sekarang nggak Wah, mau. ini nih apa namanya? Collab sih. Iya, bukan. bisa. Ini boleh banget. Boleh juga. Boleh banget Romo. Nah. Yang awal itu saya ada Sukacita Podcast Wis. bersama dengan 4 Romo. Ya, season 1 sudah selesai. Saya Romo Vano di Wacana Bakti waktu itu, sekarang di Papua. Romo Dimas itu di Harapan Indah, sama Romo Almo di Duri Kosambi. Oh. 4 itu judulnya Sukacita Podcast. Kalau saya sendiri punya podcast juga, Sahabat Seperjalanan. Wis. Itu. Sahabat Seperjalanan Katolik Podcast. Yes. Itu. Dan yang terbaru Romo cover lagu ya. Belum. Belum. Dari Iya, akan. Harapan Mo.
Oh yang cover lagu Ah, yang yang terakhir cover lagu. kemarin ya, Iya. yang berapa episode lalu ya. Ya. Betul. Benar-benar. Itulah yang terjadi di awal masa pandemi. Sulit-sulit gampang juga sih. Bagaimana itu kan situasi berubah lah. Yang tadinya kita bisa berkumpul, kita bisa datang ke gereja, kita bisa melaksanakan kegiatan, waktu itu benar-benar berhenti semua, bahkan semi lockdown ya. Apa sih Iya. waktu itu PSBB ya? PSBB. Itu PSBB ketat banget kan ya itu, dibatasi di mana-mana, kerumunan juga waktu itu dirazia dan macam-macam. Ya akhirnya memutar cara lah, ide untuk bagaimana tetap melayani umat. Oh, suatu ini ya, suatu kreativitas Mm-mm. dan inovatif dari seorang gembala kepada umatnya, Ya, gitu. Waktu itu percobaan misa online pernah bertemu ya, Romo? percobaan misa online ya pas kamu sama kamu. Jangan gitu Ya. mah, jangan Ya. gitu mah. Frater Nando ini perintis misa online di Paroki Pasar Minggu. Berarti kalau nggak ada frater nggak ada misa online. Ada. Akan ada, Tetap. akan tetap ada, tetapi dia yang memulainya. Oh, Ya mulai dari kamera yang kecil, kamera handphone, mulai dari webcam sampai akhirnya bisa berganti Seperti penuh. ya. Dengan inovasi-inovasi itu mau, ya kan? Kreativitas itu Romo. Pasti kan Romo sendiri kan, Romo nggak tahu nih kan, kalau Romo di gereja kan Romo bisa melihat ekspresi umat ya kan pada saat misa ya kan, bisa ngeliat dia senang atau dia lagi bengong-bengong pada saat misa gitu kan. Tapi kan ini Romo misa online nih, Romo kan kreativitas tadi kan, bikinin video apa gitu kan. Itu cara Romo atau harapan Romo untuk umat yang pada masa pandemi ini itu gimana sih? Pada masa pandemi ini, Iya, melihat online, kata kese semua via online Ya. itu gimana? yang pertama kita harus ambil sisi positifnya ya. Mm-mm. Ketika semuanya online berarti kita dapat banyak sumber. Iya betul. Ya, bisa dari misanya, bisa dari pengajaran-pengajaran dan macam-macam. Semua sekarang banyak sumber, termasuk saya juga cari sumber-sumber juga dari situ. Ada seminar-seminar dimanapun, ada homili-homili, ada konten-konten kreatif dari paroki-paroki lain. Itu bisa mengembangkan iman kita juga sebenarnya. Kita jadi tahu, oh di Kalimantan tuh gerejanya seperti ini, di Jawa tuh, di Semarang tuh seperti ini gitu dan lain-lain. Itu kita ambil positifnya, dan pasti ini situasi yang tidak normal ya. Ya, tidak normal, tetapi ya tetap dibolehkan oleh keuskupan dengan beberapa protokol, dengan beberapa ketentuan. Ya, itu harus kita ikuti juga. Jangan sampai, nah nanti ini jangan sampai catatannya di akhir kita keenakan nih online. Terus setelah selesai pandemi ini udah Iya. deh. Apa? Nggak ada umatnya. Nggak Gak ada umat yang ke umatnya gereja. karena Lupa. nungguin online. Online aja Lupa ke semua. gereja. Lupa ke gereja. Ini untung aja sekarang udah dibuka lagi kan, orang pada Sudah datang. mulai kembali. Iya. Gitu. Waduh, keren banget ya. Tadi kan Iya bahwa ada kreativitas yang ada, terus tadi Romo juga bilang bahwa terakhir membuat konten-konten buat umat kesegaran. Masih ada kesulitan untuk Dan juga tadi melayani. Romo bilang harapannya bahwa udah setelah nanti udah bisa dibuka semua, umat harusnya kembali ke gereja lagi. Iya dong. rumah kita. Rumah kita Iya. lagi, yaitu rumahnya Allah, gereja. Nah, gini nih Romo, tadi kan Romo udah cerita tuh soal semasa pandemi kan semua kegiatan jadi dibatasi, kita pun tatap muka pun juga jadi sulit kan, nggak bisa ke gereja. Nah, selama udah berjalannya misa online ini tuh apa sih kendalanya di misa online ini sendiri? Kendalanya teknis, ada juga ya teknis, namanya alat kita nggak tahu Iya. kan. Misalkan waktu itu ada pengalaman pagi-pagi ya, pagi-pagi udah mau mulai misa nih, Frater keringetan, bodar, Habis olahraga? Enggak, mau misa itu, mau misa. Kayaknya nggak habis olahraga sih, kayaknya nggak habis olahraga. Dia keringetan, mondar mandir, nyamperin saya. Aduh, Romo tunggu sebentar ya Romo ya. Wah dia nguntang ngatik. Ternyata komputernya bermasalah. Iya. Padahal udah tinggal 5 menit lagi. Ya nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan juga karena kan namanya alat ya, kita nggak ada yang tahu. Internet yang terbatas juga, kita udah berusaha maksimal, tapi kan kita nggak juga tergantung sama provider kan. Kalau providernya bagus, ya kita sudah menggunakan yang bagus, gitu kan. Ini promosi juga. Iya. gitu ya. Kita sudah menggunakan yang Yang bagus. bagus, Iya. tapi kan kita juga tetap bergantung sama alat itu. Betul.
Gitu. Nah, itulah yang kendala teknis, ya pasti senantiasa ada perbaikan lah. Senantiasa diberikan, mau kita ini improvisasi sehingga makin baik. Betul. Tapi jangan berhenti sampai di situnya aja. Saya melihat bahwa ketika teknis itu sudah teratasi, sumber dayanya juga kita harus gerakan. Nah, Frater kan, bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, Frater itu sebelumnya dia sebelum tugas di sini dia itu di depan panggung, ya, di depan panggung. Maka dia ngomong-ngomong gini jago. Ini saya buka ya. Buka aja. Silakan di spill, Romo. Buka ya. Jadi Frater ini dulu dia cerita sama saya, dia di depan panggung. Gitu. Di depan panggung yang nggak tahu alat-alat tuh gimana, ngedit itu gimana, masukin ke YouTube tuh gimana, dia nggak tahu sama sekali. Tapi dari perjalanan itu, ya udah saya ajak, ya udah kita belajar sama-sama. Saya juga baru belajar, ya udah akhirnya mulai belajar sampai yang terakhir dia udah ngadain seminar itu untuk operator. Bayangin ya, yang tadinya nggak tahu apa-apa, dia berani mengadakan seminar untuk operator live streaming. Luar biasa. Ada timnya sendiri kan? Ada timnya sendiri lagi. Dia bentuk tim. Itu luar biasa sekali menurut saya. Nah, istilahnya saya bukan mau apa-apa, tapi menggambarkan bahwa teknis bisa kita beli, bisa kita usahakan maksimal. Tapi SDM-nya itu yang harus dibentuk juga. Iya. Ya, sumber daya manusianya, dinamika hidup berimannya itu. Jadi bukan hanya misa online. Pasti juga ada kendala. Saya secara pribadi juga ada kendala lah, biasanya yang tadi bener ya, melihat ekspresi, tanya jawab juga enak. Kalau bikin cerita lucu ada yang ketawa gitu kan. Kalau menyapa ada yang jawab. Kalau bosen ada yang ngantuk. Kan nggak apa-apa juga itu. Oh, jadi saya lihat, oh ternyata saya ngomongnya membosankan. Jadi ada yang ngantuk dan macam-macam. Nah, itu hilang tuh. Butuh penyesuaian di awal. Ya begitulah. Oke. Tapi tadi kan Romo bilang nih, dari SDM juga harus dibutuhkan, terus dari umatnya juga secara online. Tapi kalau ada umat yang takut atau ingin yang bergabung di live stream, itu takut, untuk mengatasinya gimana itu? Takut apa Untuk tuh? datang ke gereja mungkin. Untuk datang ke gereja. Jadi nggak mau kontribusi Iya, kan gara-gara Pandemi. Gara-gara pandemi jadi takut. Oh, jadi insecure takut. gitu loh. Saya menggunakan prinsip Bapak Kardinal aja. Iya. Kita boleh takut, semua kita juga takut, nggak apa-apa. Betul. Tapi jangan sampai ketakutan itu melemahkan kita. Ya, melemahkan kita dalam artian jadi kita takut ngapa-ngapain, terutama takut ke gereja. Saat gereja sudah bisa dibuka. Saya selalu bilang gitu ya, kita takut ke gereja tapi berani kemana-mana. Nah, itu kan juga jadi aneh kan? Iya, betul. Tapi di satu sisi kita jangan terlalu takut, di satu sisi kita juga jangan terlalu berani. Tetap ada protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan, menjaga jarak, itu semua kita harus tetap jalani, yaitu artinya kita harus ada di tengah-tengah nih. Ini takut, di bawah ya. Ini takut, ini terlalu berani. Kita harus ada di tengah. Supaya hidup kita juga ada dalam ini nih, tegangan ini. Jangan jadi takut terus, juga jangan terlalu berani sehingga udah kemana-mana bebas tanpa masker gitu. Di tengah-tengah itu jalan tengah yang baik menurut saya. Itu pesan yang dari Bapak Kardinal yang bagus sekali untuk kita. Untuk umat juga yang mungkin juga terlalu berani kemana-mana, termasuk ke gereja. Wah, dengan semangat saya sudah kuat gitu. Saya diberkati Tuhan kalau ikut misa nggak kena virus, nggak gitu juga kan. Tapi juga jangan takut. Karena di gereja juga protokol ketat. Pendaftaran, disinfektan, disemprot disinfektan, jaga jarak, semua protokol sudah dijalankan. Iya. Gitu. Jadinya Pokoknya mantap lah. Jadi kalau mau bantu Frater juga oke aja kan. Oke aja. Di bagian live streaming. Di bagian live streaming juga gitu, oke, kan. atau apa namanya kegiatan-kegiatan lain, podcast, gitu. macam-macam. Iya. Dan nih kita masuk akhir aja ya. Karena nih Romo kan kita mau pasca nih Romo. Mungkin Romo bisa kasih sedikit clue gitu ya. Kebangkitan macam apa sih yang Romo harapkan dari umat gitu. Kebangkitan macam apa ini untuk pesan Paskah ya? Iya, betul. Saya kayak Bapak Uskup aja kasih pesan Paskah ya. Gitu. Saya bukan Bapak Uskup. Calon mau. Calon. Semua Romo tuh calon uskup. Iya, calon, tapi saya Iya. nggak mau.
nggak bisa jalan-jalan. Ya. Kalau pasca itu kan kebangkitan, artinya kita menjadi manusia yang baru, menjadi yang ya bukan dilahirkan kembali secara fisik ya, tetapi kita dilahirkan kembali secara iman. Tetapi sebelum kebangkitan itu ada sengsara dan wafat. Maka itu sepaket. Jangan kita mau bangkitnya aja, jangan kita mau mulianya aja, tapi dalam perjalanan, itulah yang harus kita alami semua. Termasuk juga dalam pandemi ini. Dalam situasi kita tidak bisa ke gereja, tidak bisa berkegiatan di lingkungan, di wilayah, di kategorial, OMK, orang muda, seksi kepemudaan dan lain-lain semua dibatasi. Ya ini bagian dari perjalanan kita menuju kebangkitan. Itu kebangkitan menjadi manusia yang baru. Seperti tahun refleksi kan begitu juga. Apa yang diharapkan oleh Tuhan sehingga nanti setelah pandemi ini kita menjadi seperti apa nih? Setelah pandemi ini selesai kita menjadi pribadi yang seperti apa? Makin sayang keluarga, ya kan? Makin bagus komunikasinya satu sama lain, atau juga makin berbela rasa melihat saudara-saudara, makin jaga diri, macam-macam ya tergantung kita. Tetapi jangan lupa dalam setiap perjalanan itu selalu ada sahabat yang setia menemani, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin saudara-saudara. Amin. Nih ya. Ini saat dia wafat. Tapi kan sebelumnya ada sengsara, tapi ada mujizat juga, jangan lupa. Ada mujizat, ada berkat, lalu ada pewartaan sabda. Ya itulah cara kita berjalan ditemani oleh Yesus sendiri. Sehingga nanti menjadi manusia baru, bangkit. Menjadi new life, bukan new life sih New person. Ya pokoknya menjadi yang baru lah. Yang baru. Sedikit aja. Misalkan sebelumnya punya kebiasaan makan banyak. Ya. Saya makan banyaknya langsung nengok dapur ya. Makan banyak, ya udah nggak apa-apa. Tetapi misalkan punya niat, kayak kita tahun baru itu loh, ada niat-niat itu. Nah ini juga pasca juga sebenarnya nggak apa-apa juga kita bangun niat sesuatu. Resolusi gitu. Resolusi dalam iman misalkan, tadinya yang saya jarang ke gereja, setelah pasca ini disentuh oleh Tuhan, dibangkitkan, saya jadi ke gereja atau ikut doa, streaming dan lain-lain. Gitu. Intinya itu. Aduh, ini santapan jasmani udah pertama, santapan rohani pun makin kuat juga makin nih. Teguh kita. Iyalah nih gede-gede semua, gimana nggak kuat? Ya. Aduh. Nah ini kan sudah tadi ya soal keimanan juga tuh. Ini mau minum dulu Romo boleh? Aduh. Ya, lanjut. Ini kalau menurut Romo sendiri nih apa nih mau pesan dan kesan nih untuk podcast rumah kita? Kan tadi Romo juga udah banyak ya, ada pengalaman bikin podcast juga, baik di YouTube ataupun Spotify lagi, Fran. Waduh, platformnya udah di mana-mana, udah lebih luas dari kita nih, Ber. Nah, kira-kira apa nih mau pesan dan kesan, saran, kritik, apapun lah untuk podcast rumah kita ini kan untuk kepentingan konten kita juga nih, untuk nanti masukan buat kru juga. Iya. Pesan untuk umat juga. Saya senang sekali judulnya Rumah Kita. Rumah Kita artinya ya tepat sekali diambil judul ini, ya kita harus kembali ke rumah lah. Seperti saya dulu juga ketika mendaftarkan diri menjadi seorang frater, dulu niat saya itu cuma satu, saya ini ibarat sapu yang dibeli oleh orang dari rumah itu. Sapu itu untuk nyapu rumah sendiri kan. Kamu beli sapu buat nyapu siapa? Nyapu rumah mana? Nyapu rumah sendiri kan, nyapu rumah sendiri kan. Saya juga gitu pikirnya, menyapu rumah sendiri artinya membersihkan, membuat jadi indah rumah sendiri. Saya juga dulu gitu. Jadi imam di Jakarta karena saya dari Jakarta, Paroki Jakarta. Saya dilahirkan, dibesarkan, imannya juga ditumbuhkan di Keuskupan Agung Jakarta. Ya udah saya mengabdi untuk Keuskupan Agung Jakarta. Sama juga kan untuk rumah kita. Umat di Paroki Pasar Minggu ya berkembang, berdinamika di paroki ini. Ya saatnya kembali ke rumah untuk berdinamika, membersihkan, mempercantik rumah dengan apapun caranya. Itu bagus sekali, dari namanya itu sudah menunjukkan bagus sekali. Kesan saya itu luar biasa pokoknya ya, untuk podcast rumah kita ini. Nanti juga pasti ada info-info mengenai gereja kan, saya tahu rencananya itu demikian kan.
apa sih gereja, bagaimana, sehingga umat juga tahu dan mengenal gereja Pasar Minggu juga. Iya. Karena paroki ini udah tua loh, 54 tahun. Iya. Ya, 54 tahun. Ya, harusnya sudah dewasa, sudah ya kan 54 udah matang lah harusnya. Biar motornya mungkin ya. Ya. mesinnya. Iya. Ini kayak gini kan motornya diganti ya, Iya. diperbarui Sudah ya. Masa mau Honda 70 terus ya? Iya, Wis. kan. Kok nyebut sponsor Iya. ya? Harus diganti yang Matic lah sekarang Iya. ya, yang bodinya gede-gede Gede. tuh Matic, motor Matic. Sesuai soalnya gede-gede gitu. Iya, sesuai ya. Itulah pokoknya menarik juga podcast ini, menyapa semua umat juga. Biar kembali ke rumah kita. Betul, betul. Sudah bagus, lanjutkan pesannya, lanjutkan terus, bagus. Baik, Romo, terima kasih untuk Oke. kehadiran, kedatangan, peneguhan, berkat ya. Mungkin di waktu ini Romo yang kasih closing statement ya kayaknya Iya, ya. iyalah. Daripada Prata ya kan aku Iya. ini Nggak apa-apa apa lah, nggak apa-apa Iya lah. kan, ya? Saya udah banyak bicara tadi. Oh, Oke, ini karena Romo yang Dites. Romo yang mengutus ya, Bapak Ibu semuanya. Tak ada ragi yang tak tumbuh. Meskipun banyak ilalang di sampingnya, tetapi ragi itu tetap bersama dan berkembang. Artinya kita semua ini pasti dicintai oleh Tuhan dan kita juga akan tumbuh meskipun banyak ilalang-ilalang yang akan menerpa kita. Tetap di podcast Rumah Kita. Ah. Nah,